Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kreatif. Pagi, luar biasa. Alhamdulillah. Semua sehat ya? Alhamdulillah sehat. Oke, baik. Sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, mohon dicek dulu di mejanya atau kolong mejanya. Bila ada sampah, silahkan untuk dibuang ke tempatnya. Silahkan dicek dulu. Udah ya, bersih semuanya ya. Sudah ada sampah. Baik. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, mangga untuk KM dipersilakan memimpin doa. Pak akan absen terlebih dahulu ya. Ayasha ada? Sehat ya Ayasha? Aska ada? Aska sehat? Alhamdulillah. Dan? Ada? Dan sakit? Materi kita hari ini adalah tentang pembuatan tekstur. Materi ini kelanjutan dari pertemuan kita yang pertama, yaitu membuat modelingan surface, dan yang kedua yaitu membuat organik. Nah, yang ketiga ini kita akan belajar tentang texturing. Jadi karya kalian, proyek kalian di pertemuan sebelumnya, hari ini kita akan berikan texturing. Ya, kita akan belajar langkah-langkah untuk memberikan texturing. Tetapi sebelum Bapak masuk ke materi, seperti biasa, Bapak akan sampaikan terlebih dahulu tentang K3LH. Di sini siapa yang masih ingat tentang K3LH itu apa? Oke, maka silakan Aska. Jadi K3LH itu adalah sesuatu yang berhubungan tentang keselamatan dan kesehatan dalam bekerja. Betul, intinya itu. K3LH itu berhubungan tentang bagaimana kita bekerja agar selamat, bagaimana kita bekerja agar tentunya tetap sehat. Ya. Di sini ada 4 poin tentang K3LH. Silahkan dibaca bareng-bareng. Yang pertama, perlengkapan belajar kita hari ini. Yang pertama ada apa? PC atau laptop. Nanti kita akan praktik menggunakan PC atau laptop. Yang adapun yang akan kita capai di pertemuan ini, silakan. Yang pertama baca Aska. Yang pertama, Menganalisis karakteristik jenis-jenis tekstur. jadi hari ini kita akan mencoba menganalisis jenis-jenis tekstur. Untuk tujuan pembelajaran kita, tentunya kita akan menganalisis, akan mengetahui tentang prosedur pembuatan, dan yang terpenting kita akan praktik bagaimana membuat tekstur untuk modeling surface dan organik. Untuk metodenya kita menggunakan nanti metodenya diskusi ya. Metodenya nanti Bapak ceramah, praktik, kalian nanti bertanya, dan untuk modelnya kita PJBL, Project Based Learning, karena output dari kegiatan kita kali ini yaitu membuat satu buah modeling 3 dimensi yang memang ada texturingnya. Sebelum Bapak masuk ke materi inti, Bapak akan tanya dulu tentang pertemuan yang kemarin. Karena hari ini kita tidak akan membuat modeling lagi. Bapak anggap kalian sudah bisa membuat modeling karena itu sudah disampaikan di pertemuan sebelumnya. Sekarang siapa yang masih ingat pertemuan sebelumnya kita membuat modeling apa? Izin menjawab. Silakan Putra. Kita sudah ini belajar toolcat sama itu edit mode. Oke. Di pertemuan kemarin kita udah membuat loop tuh sama edit mode untuk membuat objek modeling hard surface. Silakan, apalagi yang udah kita pelajari? Silakan apa? Kita juga sudah belajar praktik membuat modeling organik dengan modifier simplified. Oke, kita juga udah membuat modeling organik dengan modifier subdivision surface. Oke, siapa lagi yang masih ingat tentang pembelajaran kemarin? Silakan Putra. Mungkin ini Pak kayak belajar itu apa extrude kayak gitu. Extrude ya, tuh kita juga udah belajar extrude untuk memudahkan kita membuat modeling. Jadi pelajaran tersebut
akan kita gunakan ketika materi texturing. Jadi kita hanya akan memberikan texturing karena kalian sudah bisa membuat modeling kasusnya dan kami ya. Nah, Bapak udah bagi kelompok. Silakan kalian duduknya berdekatan dengan kelompoknya. Satu kelompoknya kita ada 4 orang. Silakan duduk berdekatan dengan sama kelompok. Dalam tekstur apa aja? Silakan. Tekstur? Kayu. Nah, dalam animasi ini ada tekstur kayu. Apa lagi? Tekstur tembok. Apa lagi? Tekstur besi. Apa lagi? Tekstur kaca, Pak. Tekstur apa lagi? Tekstur stainless. Barusan kalian menyebutkan ada yang pertama tekstur apa? Kayu. Yang kedua tekstur stainless. Yang ketiga tekstur kaca. Yang keempat tekstur tembok dan tekstur besi. Tekstur tersebut itu masuk ke dalam 2 jenis tekstur. Oke ya. Jadi tekstur yang sudah kalian sebutkan itu masuk ke dalam 2 jenis tekstur. Perhatikan tekstur berikut. Nah, yang A ini tekstur apa? Kayu. Yang B tekstur stainless ya. Jenis tekstur ini berbeda. Kalau yang ini, yang kayu, dalam literatur disebutkan sebagai tekstur yang nyata. Kira-kira kenapa teksturnya disebut tekstur nyata? Betul, karena permukaannya kasar. Seolah-olah mata kita melihat permukaannya kasar dan ketika diraba pun permukaannya kasar. Atau alur tentang pembuatan tekstur. Yang pertama langkahnya apa? Ada yang tahu UV itu apa? Jadi UV. Silakan, siapa? Boleh silakan. UV unwrap yang saya pahami dari penjelasan Pak Dede kemarin itu proses pembuka 3D menjadi objek 2D agar bisa mudah di tekstur. Oke, jadi tadi benar bahwa UV unwrap itu sebetulnya proses membuka atau mengkuliti objek 3 dimensi menjadi 2 dimensi sehingga kita akan mudah memberikan tekstur. Sekarang Bapak akan coba demonstrasikan tentang proses texturing di Blender. Silakan kalian nyalakan aplikasinya. Kita akan masuk ke dalam project. Silakan duduknya sesuai dengan kelompok berdekatan. Silakan. Satu meja boleh diisi oleh 2 orang. Silakan. Silakan duduk berdekatan. Kita akan masuk ke project. Sekarang project yang akan kita buat, Bapak akan bagikan LKPD-nya. Jadi projectnya ada di sini. Untuk project kali ini ada di LKPD. Bapak akan bagikan project di LKPD-nya. Kelompok 1 mana? Siap ya? Dan dalam LKPD itu ada project hari ini yang akan kita buat, yaitu membuat texturing pada interior atau eksterior. Objeknya tentunya yang sudah kalian buat di pertemuan sebelumnya. Teksturnya mau apa aja? Kalau sampai saya itu mungkin masalah kayu, cuman kayaknya itu bukan kayu yang kayak kayu, kayak lapuk gitu. Kayu lapuk, oke. Sesuai dengan konsep modeling ini ya, berarti ya. Setelah kalian menentukan tekstur apa yang akan kalian buat, sekarang kalian silahkan tentukan langkah-langkahnya dan pembagian job desk-nya. Langkah-langkah itu tadi prosedurnya. Tahapannya apa aja, dan nanti pembagiannya siapa yang memberikan tekstur untuk kursi, siapa nanti yang memberikan tekstur untuk batu dan yang lainnya ya. Silakan itu dibuat di PowerPoint. Silakan dibuat di PowerPoint. Sudah semuanya? Oke, kita sekarang sudah menentukan langkah-langkah dan membagi job desk. Sekarang kita bikin kesepakatan. Project pemberian tekstur ini kita akan menggunakan berapa lama waktunya? Silakan kelompok 2 silakan. Dari kelompok 2 menyampaikan untuk kegiatan proyek kita hari ini 4 jam? 7 jam? 7. Oke.
Project tekstur ini akan kita buat selama 4 jam, tetapi dibuatnya di pertemuan berikutnya ya, selanjutnya ya. Jadi hari ini hanya sampai mempresentasikan konsep teksturing yang akan kalian buat. Berikutnya silakan kelompok yang sudah siap untuk tampil ke depan mempresentasikan konsep tekstur yang akan dibuat. Silakan yang sudah siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kelompok yang ini ingin memberikan masukan atau tanggapan, maka dipersilakan. Mau ini tambahin aja. Kenapa tekstur itu kayunya teh terang gitu? Kenapa kayak yang berbeda atau yang lain gitu? Ini kan cancing aja sih, kan terang gitu. Terima kasih kelompok 1. Oke, semuanya sudah tampil ke depan ya. Kelompok 1, kelompok 2 juga sudah. Oke. Berikutnya kita tiba di kegiatan penghujung. Bapak akan coba mereview kembali, mengulang kembali tentang pembelajaran hari ini. Kita hari ini sudah apa aja nih yang kita udah pelajari nih? Silakan. Silakan. Aska. Hasil dari pembelajaran ini kita jadi tahu jenis dan karakteristik tekstur yang ada seperti tekstur nyata dan tekstur nyata. Oke, jadi kita sudah mengetahui 2 jenis tekstur nyata dan tekstur. Oke, apalagi yang kita udah kuasai hari ini? Saya Pak, Silakan Putra. kita sudah belajar untuk membuat belajar proses ini apa pemberian tekstur. Oke, kita juga udah belajar prosedur pemberian tekstur. Apalagi yang kita udah kuasai hari ini? Kita juga Silakan. belajar tentang membuat tekstur. Apa? Kita juga belajar tentang membuat tekstur. Kita juga udah praktik membuat teks. Jadi itu yang sudah kita pelajari hari ini. Nah, sekarang Bapak akan tanya kira-kira apa kesulitannya dan apa kemudahannya atau apa yang kalian sukai dalam materi kali ini. Silakan disampaikan. Oke, berarti kata Putra yang paling sulit adalah proses unwrap. Nah, memang untuk unwrap apa? Ya, memang untuk unwrap kita butuh belajar lebih lebih lama mungkinnya karena berhubungan dengan merubah objek 3 dimensi menjadi 2 dimensi. Oke, nah kalau yang kalian sukai apa di materi ini? Silakan Ahmad. Nah, membuat teksturnya Pak, jadi bisa bikin lebih menarik gitu. Oke, bagi Akbar dia sangat suka karena bisa membuat berbagai tekstur agar modelingnya bisa menarik. Silakan berkelompok. Bapak sudah berikan kata PD tadi. Di sana ada soal esai. Itu untuk menguji pengetahuan kalian. Silakan ya betul. Silakan kalian isi nama kelompoknya, nama anggotanya dan diskusikan sama dengan kelompoknya. Silakan jawab pertanyaannya. Sudah semua ya? Sudah. Oke, silakan dikumpulkan untuk pengerjaan soal esainya. Kumpulkan ke depan. Oke. Ya. Terima kasih, Bapak sudah terima jawaban kalian. Dan Bapak akan periksa hasilnya akan Bapak sampaikan di pertemuan berikutnya ya. Bapak di sini sudah menyiapkan refleksi pembelajaran berkaitan dengan cara Bapak mengajar. Silakan kalian isi, linknya sudah Bapak kirim di WA dulu. Silakan kalian isi dengan sejujur-jujurnya. Hal itu akan menjadi masukan buat Bapak untuk mengajar lebih baik lagi. Silakan diisi. Kita akan ketemu lagi di pertemuan berikutnya, yaitu melanjutkan proyek hari yaitu membuat teksturing sesuai dengan konsep yang sudah kita buat hari ini. Oke ya. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, sudah paham semua ya? Oke. Kalau sudah paham semua, Bapak akan akhiri pembelajaran kita hari ini. Tolong nanti pulangnya langsung pulang ke rumah, jangan main dulu dan mohon di jalan berhati-hati ya. Dan salam kepada orang tua kalian. Silakan KM untuk pimpin doa.